Yah, bumbu habis nih. Tadi di pasar lupa beli. Nak, minta tolong belikan bumbu masak di warung sebelah. Mama nih, ganggu aja, lagi asyik nih. Bentar aja, Zar. Mama nih suruh-suruh terus, emang aku pembantu? Zar, sini kamu. Ini juga ganggu mulu. Oke, berarti nggak ada kuota ya bulan depan? Ya, gitu aja marah. Zar, ayolah, jangan buat mama sedih. Ingat, mama selalu berusaha ngasih apa yang kita minta. Mama juga yang ngerawat kita dari kecil. Nggak susah kan, cuman ke warung sebelah aja. Iya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pemirsa Amki TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita kembali bersyukur kepada Allah biqauli alhamdulillah wa syukrulillah atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita, berupa hidayah, berupa iman dan Islam, nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, nikmat waktu luang yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat itu kita dapat melaksanakan sebagian dari tugas yang dibebankan Allah kepada kita, yakni melaksanakan sholat fardu sehari semalam 5 waktu ya. Kita baru saja melaksanakan sholat subuh ya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia, baik yang dulu, sekarang maupun yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis yang mulia ini atau siapa saja yang menyaksikan tayangan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah yang taat, yang takwa, calon-calon penerima syafaat yang agung dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Amki TV yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa ayat dari Al-Quran ya, yang berbicara tentang berbakti kepada orang tua. Permasalahan ini adalah sebuah permasalahan yang amat sangat penting yang perlu kita perhatikan, bahwa yang namanya berbakti kepada orang tua itu adalah pelaksanaan perintah Allah di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan di dalam surah 17, surah Al-Isra ayat 23 dan 24, di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara fala junaha 'alaihima. Ini kalau kita lihat dari ayat yang kita baca ya, maka kita bisa membuka gitu ya, buka. Kita coba sekali lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya orang tua, agar memberitahu kepada anak-anak kita supaya apa? Supaya kita itu memahami apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menyatakan wa qadha rabbuka,
Dan Allah telah menetapkan Rabbuka Tuhanmu, ya ini maksudnya Tuhannya Nabi Muhammad, ya. Untuk apa? Allah ta'budu illa iyyahu. Hendaknya kalian jangan menyembah Tuhan selain Allah, ya. Iyyahu itu hanya kepadanya saja. Jadi hanya kepada Allah saja. Jadi selain Allah kita tidak boleh. Wabil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua kita disuruh berbuat baik. Ihsan ini adalah melakukan kegiatan kebaikan tapi lebih baik. Nah, kepada siapa? Kepada orang tua. Nah, sampai di sini Allah menjelaskan kepada kita, yang pertama Allah menyeru kepada kita agar kita tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Kemudian yang kedua, kita dianjurkan berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, yang dimaksud berbuat baik kepada orang tua ini tafsirnya adalah berbakti kepada orang tua. Nah, tidak selamanya berbakti itu lawan katanya adalah durhaka, ya. Berbuat baik kepada orang tua itu belum tentu tidak durhaka. Misalnya kita sudah senantiasa memberikan kecukupan dalam bentuk uang, ya, kita kirimi orang tua kita kepada kedua orang tua kita, ya, karena kita bekerja di kota, ya, sementara orang tua kita di desa. Tapi sudah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun kita tidak pulang, yang pulang duitnya. Nah, dikira anak seperti itu sudah berbakti kepada orang tua, tidak durhaka gitu, ya. Nah, padahal orang tua tidak hanya perlu uangnya, orang tua juga rindu, kangen, kepengen ketemu anaknya, ya kan? Apalagi anak itu sudah punya cucu, ingin ketemu cucunya. Maka hal yang demikian ini perlu kita perhatikan, ya kan? Nah, oleh karena itu, kita sebagai orang tua hendaknya mampu memberikan pemahaman kepada anak-anak kita agar anak kita itu senantiasa berbuat baik kepada orang tua, sekaligus dengan perbuatan itu menghalangi kita agar kita tidak menjadi anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kemudian imma yablughunna. Nah, adapun ya apabila telah sampai, benar-benar sampai, ya, yablughunna indakal kibaro, di sisimu, ya, artinya kedua orang tua itu sampai lanjut usia, kemudian berada di dalam pemeliharaanmu, ya. Nah, fala takullahuma, maka janganlah kamu mengatakan kepada keduanya, ya, apa itu? Uffin. Kata atau cih itu tidak boleh kita lakukan sebagai anak terhadap orang tuanya. Kenapa? Karena ini ada sebuah larangan. Fala takullahuma, maka janganlah kamu mengatakan kepada keduanya atau salah satunya dengan kata Kita ini kan sering ya, kadang-kadang kita disuruh oleh orang tua kita, nah ayo kita sholat, ini waktunya sudah tiba, ini nanti dulu mak, ya gitu ya. Nanti dulu itu sudah tafsir daripada karena ini kalau sudah azan, sudah selesai, sebentar mak ini lagi tanggung, itu sudah itu. Tapi kan kita sepertinya biasa-biasa saja, apalagi kita ngomongin orang tua kita dengan kata bener, ibu ini kolot, bapak ini jadul, ngata-ngatai seperti itu adalah murokab itu, ya. Artinya apa? Murokab itu ya kuadrat, ya. Jadi nya itu kuadrat, benar gitu, ya. Nah, oleh karena itu kita sebagai orang tua hendaknya memberikan pendidikan kepada anak kita agar anak kita mampu memahami, kemudian mampu mengamalkan ayat ini, sehingga anak-anak kita itu akan menjadi anak yang soleh dan solehah, sehingga tidak melakukan perilaku atau perbuatan bahkan ucapan kepada orang tua kita dengan ucapan-ucapan yang tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian walat takullahuma walat tanharhuma, dan janganlah engkau membentak keduanya. Nah, tadi kan dengan ucapan itu hanya dengan mulut kita. Mama ini sudah saja saya sudah melakukan yang terbaik, tidak juga diperlakukan dengan baik, misalnya seperti itu, ya. Nah, kemudian yang kedua itu walat tanharhuma, dan janganlah kalian itu membentak keduanya. Nah, membentak ini adalah tidak hanya dengan ucapan, selain ucapan juga dengan tindakan.
Ya, kenapa? Karena ketika kita itu mengucapkan membentak itu pakai gerakan gitu ya. Ya, wala tanharhuma, maka diperintahkan wa kullahuma qaulan karima. Dan sebagai anak hendaknya mengucapkan, memberikan kata-kata kepada kedua orang tua kita dengan kaulan. Kaulan itu perkataan karima yang mulia. Artinya karima ini tidak hanya sekedar mulia, tetapi kita itu melakukan perkataan kepada orang tua maka dengan disesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Nah, oleh karena itu sebagai orang tua punya kewajiban untuk mendidik anak-anaknya agar anak-anaknya bisa menjadi anak yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ayat yang ke-24, wahfid lahuma janahal dzulli minar rahmati wa qur rabbi fir warham warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahfid, dan rendahkanlah dirimu lahuma kepada keduanya orang tua kita janahal dzulli dengan serendah-rendahnya. Nah, janaha ini Janaha ini sayap. Kalau ayam itu seperti sayap mau ngeramin telurnya, melindungi anak-anaknya itu dengan sungguh-sungguh. Nah, kita sebagai anak itu merendahkan diri kita di hadapan orang tua kita, ya, dengan dzulli, ini adalah kerendahan diri, ya. Bukan rendah hati tapi rendah diri di hadapan orang tua kita. Dengan apa? Minar rahmati, dengan penuh kasih sayang terhadap kedua orang tua kita. Kemudian kita juga dianjurkan untuk waqur rabbi fir warham, waqur rabbi fir yang doanya itu Allahumma firli dzunubi wali walidayya warhamhuma. Nah, kama rabbayani shaghira. Nah, gitu ya. Nah, itu nanti buka ya. Buka di dalam panduan berdoa. Kita dianjurkan untuk mengucapkan doa. Doa untuk siapa? Doa untuk kedua orang tua kita. Agar apa? Doanya, wahai Tuhanku, wahai Rabb kami, kasihanilah mereka sebagaimana mereka telah mendidik kami waktu kecil. Kita itu sejak lahir sampai dewasa, kita ini dididik oleh kedua orang tua kita, baik ibu maupun bapak kita. Makanya kita tidak boleh membeda-bedakan antara ayah dan ibu. Walaupun di dalam sebuah riwayat ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah yang harus saya berbuat baik? Ibumu sampai 3 kali. Ibumu. Nah, gitu. Lalu siapa ya Rasulullah? Bapakmu. Nah, bukan berarti dibedakan, bukan. Tapi Rasul ingin mendidik kita, memberitahu kepada kita bahwa status ibu kita ini luar biasa, punya kelebihan dibandingkan ayah. Ya, kelebihan 3 kali. Ayah tidak bisa melahirkan, ayah tidak bisa hamil, ayah tidak bisa menstruasi, tapi ibu melahirkan, ibu hamil, kemudian ibu haid. Nah, ini luar biasa. Mana ada bapak haid, itu pendarahan penyakit itu, ya kan. Nah, oleh karena itu dengan hadis Nabi SAW ini kita harus bisa memilih dan memilah. Nah, tapi ingat ketika Rasul mengatakan ibumu 3, kamu harus siap punya ibu 3. Nah, maksudnya apa? Harus siap dengan berbuat baik kepada ibu lebih. Maksudnya begitu. Jadi kalau ayah diberi uang 1 juta, maka ibunya juga 1 juta, 3 juta gitu ya. Tapi tanpa mengurangi rasa menjaga hati orang tua. Oleh karena itu, melalui media dakwah ini saya sampaikan bahwa dengan berbuat baik kepada kedua orang tua, ini akan mengantarkan kita kepada anak-anak kita, cucu kita, generasi kita menjadi generasi yang berbakti kepada kedua orang tua. Persoalan berbakti kepada orang tua ini di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis itu senantiasa dikedepankan. Kenapa? Karena ini kunci sukses manusia. Sehebat apapun, sebanyak apapun hartanya, kalau dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, maka dia tidak termasuk orang yang sukses. Tapi semiskin apapun, sedikit apapun harta yang dimiliki, ketika kita menjadi anak yang berbakti, maka itu hebat. Oleh karena itu, hati-hati. Mumpung masih punya orang tua, masih ada orang tua di muka bumi, maka jadikan sebagai keramat hidup di dunia. Dapatkan surganya, dapatkan surga kita melalui orang tua kita. Paham? Insya Allah. Mungkin ini dulu ya yang saya sampaikan dalam kesempatan ini. Maaf, ini agak tergesa-gesa dikit. Kenapa? Supaya tahu bahwa salah satu sifat manusia ini tergesa-gesa,
Untuk apa? Ya, untuk apa saja. Semoga Allah SWT senantiasa merahmati dan meridhai kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.